This can't be happening! My savings, they're gone! This debt is swallowing everything! Kenapa orang pintar bisa bangkrut? Pertanyaan ini terdengar aneh ya. Bukannya makin pintar makin aman? Bukannya gelar tinggi, nilai bagus, dan logika kuat itu jaminan hidup mapan? Ternyata tidak selalu. Banyak orang pintar jago menghitung rumus, paham teori ekonomi, bahkan bisa menjelaskan grafik naik turun saham. Tapi ketika berhadapan dengan uangnya sendiri, justru sering kalah oleh satu hal sederhana. Ego. Orang pintar sering merasa, saya tahu kok, dan kalimat itu bisa berbahaya. Contohnya begini, ada seseorang yang cerdas, pendidikannya tinggi, penghasilannya besar, karena merasa paham bisnis. Dia berani menaruh hampir seluruh tabungannya ke satu investasi yang menurutnya pasti aman. Dia sudah analisis, sudah baca data, sudah hitung peluang, tapi dia lupa satu hal. Risiko itu tidak peduli kamu pintar atau tidak. Ketika investasinya jatuh, bukan cuma uang yang hilang, tapi juga rasa percaya diri. Dan seringkali orang pintar lebih sulit mengakui kesalahan, karena merasa tidak mungkin saya salah. Padahal dalam keuangan, yang paling penting bukan seberapa pintar kamu, tapi seberapa rendah hati kamu. Masalah kedua adalah gaya hidup. Orang pintar biasanya punya karir bagus, gaji tinggi, lingkungan pergaulan juga standar tinggi. Akhirnya muncul tekanan halus, rumah harus bagus, mobil harus layak, liburan harus terlihat sukses. Pelan-pelan penghasilan naik, tapi pengeluaran ikut sprint. Gaji 10 juta terasa pas-pasan. Gaji 20 juta pun tetap terasa kurang. Kenapa? Karena standar hidupnya terus naik. Lucunya, orang yang pendidikannya biasa saja kadang justru lebih stabil secara finansial. Kenapa? Karena mereka sederhana, tidak gengsi, tidak merasa perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Masalah berikutnya, overconfidence. Orang pintar sering terlalu percaya diri dalam mengambil keputusan finansial. Merasa bisa membaca peluang lebih cepat dari orang lain. Merasa lebih jeli, merasa lebih tahu. Padahal pasar tidak peduli kamu ranking berapa dulu di sekolah. Banyak bisnis gagal bukan karena pemiliknya bodoh, tapi karena terlalu yakin tidak mungkin gagal. Dan ada satu hal lagi yang jarang dibahas. Orang pintar sering fokus pada cara menghasilkan uang, tapi lupa belajar cara mempertahankan uang. Mereka sibuk cari peluang baru, proyek baru, ide baru, tapi tidak punya sistem sederhana seperti dana darurat, pencatatan pengeluaran, atau batas maksimal risiko. Bayangkan ember besar yang bisa menampung banyak air, tapi di bawahnya ada lubang kecil. Air tetap akan habis. Kepintaran tanpa disiplin itu seperti mobil sport tanpa rem. Cepat, tapi berbahaya. Lalu apakah pintar itu salah? Tentu tidak. Yang berbahaya adalah ketika kepintaran berubah menjadi kesombongan. Ketika merasa kebal terhadap kesalahan. Ketika tidak mau belajar dari orang lain yang mungkin pendidikannya lebih rendah tapi pengalamannya lebih matang. Dalam urusan uang, yang menang bukan yang paling pintar. Yang menang adalah yang paling konsisten, paling disiplin, dan paling sabar. Orang yang mau menabung meski sedikit. Orang yang mau mengakui kesalahan investasi. Orang yang tidak gengsi hidup sederhana meski gajinya besar. Jadi kalau kamu merasa pintar, itu bagus. Tapi pastikan kamu juga rendah hati. Karena uang tidak melihat IPK, tidak peduli gelar, tidak peduli seberapa cepat kamu menjawab soal ujian dulu. Uang hanya mengikuti kebiasaan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, seberapa pintar saya? Tapi seberapa bijak saya mengelola apa yang sudah saya punya. Karena dalam dunia keuangan, kadang yang sederhana justru lebih selamat daripada yang terlalu percaya diri.